Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan. Negara kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada dua hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika jamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada dua hal yang hilang tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah, hukum tanah tidak akan pernah berubah, hukumnya air tidak akan berubah, hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Orang Indonesia ini paling banyak berdoa, tapi orang Indonesia itu paling banyak bencana. Kan malu digituin. Orang Indonesia itu paling banyak berdoa, tapi paling banyak orang yang sengsara. Orang Indonesia itu paling banyak berdoa, tapi buang sampahnya di sungai, buang sampahnya di mana saja. Membabat pohon itu bukan hanya 1 meter, tapi ribuan kubik, jutaan kubik, menimbulkan kesengsaraan, dan itu dibiarkan. Padahal tiap hari kita berdoa pada Allah, kita ingin dijauhkan dari bencana. Kita tiap hari berdoa pada Allah ingin dijauhkan dari bencana. Tapi menurut saya doa ini tidak akan bermakna kalau yang menjadi penyebab bencana terus dilakukan tanpa henti. Kita bicara hakikat, tapi syariatnya tetap terjadi kerusakan, tak ada makna. Nah, jadi pasal 33 itu boleh deh, pasal yang ini nggak diganti. Ini pasal 33 menurut saya harus diganti. Kita harus pakai model hukum alam, yaitu penjagaan keseimbangan. Jadi negara sebenarnya itu hanya sebagai wali, betul nggak? Dia wali. Dia akses terbatas, dia aksesnya terbatas dan harus adil. Ekstrasinya juga, kalau kita mau eksploitasi, saya nggak usah pakai kata eksploitasi ya. Ekstrasi itu harus selektif. Persis kayak di Norway, Finlandia, Norwegia, itu ekstrasinya selektif. Nah, nilai tambahnya tuh lokal. Ya, untuk lokal. Dan ini berlanjut lintas generasi. Jadi kalau pasal 33 nggak dirubah, kita 100 tahun lagi akan begini. Hemat saya ya. Jadi kalau kita pakai model hukum alam pasal 33-nya, hasilnya pendapatan kita pasti stabil. Lalu apa? Biaya bencana rendah. Sekarang biaya bencana kan tinggi, bro. Kejadian kayak gitu, betul nggak? Iya. Ya. Lalu apa lagi? Desanya jadi kuat. Negaranya tahan krisis. Jadi inti dari Undang-Undang Dasar kita justru kelemahannya di pasal 33. Menurut saya. Misalnya ya, contoh konkret ya. Misalnya kalau kita bilang bumi, air, dan kehidupan alam, bukan kekayaan alam itu tidak dikuasai. Tidak dikuasai oleh negara, itu bukan artinya tidak dimanfaatkan. Misalnya air ya, air itu tidak dimiliki oleh negara. Sekarang air itu diatur sama PDAM, tapi diatur siklusnya. Kan PDAM juga krisis, kenapa nggak diatur siklusnya?
Jadi PDAM itu bukan pemilik air, tapi pengelola gitu. Dan airnya sehat. Kalau airnya sehat, biaya kesehatan kan turun juga, betul nggak? Di sini tuh gua nggak ada air loh, nggak ada air bro. Oh kasihan kalau hujan tuh orang-orang tuh menampung air, orang-orangnya nggak sehat. PDAM aja nggak ada. Nah, jadi hutan juga kita harus pahami, hutan itu bukan tambang kayu, tapi kita manfaatkan misalnya ekowisata, Iya, karbon, ironi. hutan, obat gila. Banyak nafta plasma nafta kata Ibu Siti Fadila di Indonesia nggak ada duanya. Nah itu kan nilainya berulang, bukan habis bro. Kalau ditebang kan habis tuh. Nah tambang gimana? Tambang boleh ditambang nggak? Boleh, tapi harus ada kuota ya. Kuota ekologisnya gimana? Harus ada zona larangan. Lalu pasca tambang itu harus pulih. Kan dilola, dijaga, dirawat. Jadi negara itu dapat nilai tambahnya, bukan sisa. Lu lihat bro, di sini ya, yang gue bilang tuh ada jurang 40 meter, itu diambil oleh cukong-cukong, terat, udah itu dibuang gitu ya. Negara cuma dapat sisa. Bro. Lalu dari mana uang negara kalau gitu? Kan dari nilai tambah. Karena hilirisasinya itu nyata. Ekonomi lokalnya kuat, desa kuat, biaya sosial rendah. Jadi alam itu menurut hemat saya harusnya jadi aset hidup, bukan dieksploitasi. Jadi udah pasti negara tidak akan miskin karena menjaga alam. Negara miskin karena merusak alam lalu kita harus bayar kerusakan itu. Kemarin saya lihat videonya si Dedi ya, dia ngomong gini ya, orang Eropa itu makan sup katanya. Kalian nonton nggak videonya? Nah sup itu isinya tomat, buncis, sama apa lagi? Sama kentang. Sekarang dia bilang gunung-gunung di Jawa Barat udah ditanamin itu buncis, sup, sama kentang. Udah, saya udah larang nanam. Kenapa? Karena itu kan merusak alam. Dia nggak kokoh, nggak bisa menahan banjir. Saya lihat dia ngelihat ke sana tuh. Coba dia jabarkan ya, pasti kalau dia berani pasal 33 harus dirubah, lalu dia jelaskan secara sistematik ya. Jadi sejahtera itu, kalau menurut hukum alam, itu bukan pendapatan, bukan konsumsi. Tapi pangan itu aman, air bersih, Keberlangsungan. iya air bersih, udara sehat, rumah layak, budaya hidup, konflik ada tapi rendah. Nah ini kan sejahteranya holistik. Saya nggak lihat tuh ada pemimpin-pemimpin negara bicara kayak gitu, kecuali yang paling mendekati itu cuma KDM aja. Kalau sungai dijaga bro, kayak di Belanda ya, Siklus pangannya. ya Pak Edi pernah ke Belanda Pak Edi? Itu di Belanda itu bro, karena sungainya dijaga, Belum. ekonomi lokalnya naik Pak. Kita kemana-mana naik Iya. naik perahu ya, orang jual bunga, wah ya, ekonomi lokalnya naik dah. Mereka ada di sana ada namanya lampu merah gitu ya, tempat pelacur-pelacur di jendela gitu. Kita naik naik naik, sungainya bersih Pak. Jadi kita lewat situ nggak ada bau, wah turis hidup. Kalau hutannya dijaga, pariwisatanya pasti stabil. Kalau minyaknya juga sekarang kita udah jadi net importer. Kalau minyaknya dijaga, dana abadi. Sebenarnya ya ada cara. Ini ya saya punya minyak ya. Ini kayak Amerika. Amerika pinter ya. Dia kenapa eksploitasi minyak di luar negaranya? Padahal dia negara yang mungkin lebih kaya dari Saudi Arabia minyaknya. Dia nggak eksploitasi. Dia bisa pinjam uang. Yuk, gue pinjam uang dari you, kan utangnya gede tuh. Apa? Karena saya kuat negaranya dan saya punya minyak banyak. Minyaknya dia jaga, bro. Dia nggak eksploitasi. Ya. Jadi mereka itu tidak miskin kayak negara-negara Skandinavia itu. Kenapa? Karena nggak rakus. Betul nggak? Jadi Iya. pasal 33 itu harus kita ubah ke hukum alam. Itu tidak akan membuat Indonesia miskin, justru mencegah Indonesia bangkrut secara ekologi dan sosial.
Karena kaya sesaat itu mudah. Tapi kalau sejahtera itu tuh lama tuh, makmur. Pancasila kan keadilan, keadilan apa bagi seluruh apa keadilan sosial bagi. Kalau kita nggak selaras sama kosmos, pasal 33 justru akan membuat kita bangkrut. Betul. Coba pikirin teman-teman. Jadi perlu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kemudian diperbaharui diksinya tuh. Iya. Karena kan ada kaitannya dengan pasal 34. Kalau pasal 34 kan bicara mengenai keadilan sosial, betul nggak? Pasal 34 itu keadilan Iya. sosial itu nggak bisa kalau pasal 33-nya, makanya kita nggak pernah ada keadilan sosial karena pasal 33-nya nggak adil gitu loh. Kan pasal 34 kan keadilan sosial. Gimana kita bisa ke pasal 34 kalau pasal 33-nya masih dikuasai oleh negara? Gimana? Coba kita perdalam bro, pikiran ini benar nggak? Kalau ini benar, kalau kita diskusi-diskusi sama orang, mungkin kita bisa sampaikan gitu pokok-pokok pikiran itu. Orang akan shock tuh kalau kita bilang pasal 33 itu membuat kita bangkrut. Coba Ya, ini, bener Prof. Jadi seperti yang Bro Dharma juga kan pernah ngomong masalah kecerdasan linguistik. ya. Di kita tuh nggak ada gitu kecerdasan berbahasanya itu. Nah, Karena dari bahasa pun juga kita bisa dijajah kan dengan kata pemerintah. Apa kata dasarnya kan perintah. Jadi hanya memerintah gitu. Terus kata menguasai itu kan setelah dikuasai dieksploitasi. Sebenarnya kalau misalnya kita kembalikan ke bahasa dulu gitu bahwa sebenarnya bukan yang memerintah itu harusnya masyarakat kan, rakyat ya, yang harus jadi pemerintah itu. Sedangkan pengelola negara itu hanya adminnya gitu. Mereka yang diperintah oleh rakyat, mereka yang istilahnya sebagai pamong perajanya. Sehingga seorang nasionalis dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong dan Anda tidak mencintai Indonesia. Ini tantangan buat MUI. Kalau selama ini selalu dikatakan dosa besar itu berzina, ya, judi, ya, tapi menurut saya hari ini harus ada yang ditingkatkan. Dosa yang paling besar itu adalah merusak alam. Paling besar. Yang berzina hukumnya dirinya dan istrinya dan keluarganya. Tapi membabat hutan di Ciwidey, membabat hutan di Pangalengan, banjir lumpur, triliunan uang dikeluarkan menormalisasi Citarum, pada akhirnya tidak bermakna karena lumpur gunung masuk Citarum dan meluap. Berapa penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena kerusakan alam memperpendek umur bumi, bukan hanya umur dirinya, tapi umur bumi, mempercepat proses kiamat.